Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan melanjutkan terkait video mengenai cara mengunduh data dari Campbell. Seperti di video saya yang sebelumnya, bisa dicek ya video yang sebelumnya itu kita sudah mendownload atau mengunduh file dari Campbell. Ini filenya saya taruh desktop. Filenya dalam .csv dan kalau di PC atau di notebook kita masing-masing biasanya dalam WinRAR archive, sehingga misalnya bisa kita ekstrak juga dari sini, akan keluar .csv filenya seperti ini. Dan untuk membacanya bisa dibaca biasa, tapi kita lihat bersama ya, ini rumit sekali ya, perlu kita olah lebih lanjut supaya kita bisa memahami informasi yang ada di sini. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Kali ini saya akan mencoba bagikan cara mempelajari atau mengolah data dari .csv di Campbell Database. Nah, kali ini saya akan menggunakan satu software bernama Nime. Nime ini suatu software yang free, bisa di-download secara gratis di websitenya Nime. Kita coba buka linknya ya, Nime. Nah, ini websitenya Nime, www.nime.com, dan ini free, bisa digunakan di Windows maupun di Mac atau di Linux. Dan downloadnya juga sederhana, cukup isi informasi mengenai diri kita, dan nanti akan diberikan linknya via email. Dan ikuti saja tahap-tahapannya untuk mendapatkan sampai Nime-nya itu diperoleh. Nah, ini tampilan dari Nime. Ini ada yang saya pakai, ini Nime versi 4.1. Sekarang udah ada yang 4.2. Dan prinsipnya Nime ini merupakan software yang memudahkan kita untuk melakukan data analisis gitu. Kalau di software lain misal seperti Python ataupun R, tapi di Nime ini cukup lebih sederhana karena tidak perlu menggunakan coding secara manual, jadi semua sudah terautomatisasi dengan adanya nodes. Nah, ini sesuatu yang berbeda dari Nime adalah adanya nodes ini. Nah, di node ini kita akan dipermudahkan untuk menganalisis data tersebut. Nah, selain itu kita juga perlu melakukan installing extension untuk menganalisis data kimia, yaitu ini kita pilih di start file dan install Nime extension. Dia akan ada beberapa fitur yang ditawarkan terkait chemoinformatics. Ini ya, bisa dipilih beberapa. Nah, saya akan menggarisbawahi perlunya untuk menginstal RDKit ini. Nah, karena RDKit ini nanti akan berfungsi sekali untuk digunakan pada video kali ini. Baik, karena saya sudah menginstal, saya tidak akan melakukannya. Ini cukup diikuti step by step dalam penginstalan ini. Nah, tahap pertama, mari kita buat dulu workflow-nya, caranya dengan file new workflow. Nah, terus kita pilih namanya data analisis, misal sesuai dengan nama yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, kemudian kita pilih node repository-nya file reader pertama. Reader. Nah, file reader ini fungsi untuk meng-calling data file dari CSV dari Campbell Database. Dipilih browse, kemudian saya pilih jadi desktop. Ini bisa di Excel-nya maupun di WinRAR-nya, bisa dua-duanya. Misal kita coba di WinRAR-nya, kita open. Nah, ini adalah preview dari file yang kita miliki, ya, lebih tertata karena terlihat perbedaannya, ada beberapa kolom. Kita pilih OK, ini lebih jelasnya. Kemudian kita pilih ini ya, tanda play warna hijau ini.
artinya adalah perintah untuk mengeksekusi execute selected nodes, kemudian kita lihat datanya. Nah, ini akan lebih mudah ya, kita amatin. Ada beberapa label code, kemudian ada nama senyawanya, ada juga ROE 5 itu adalah Lipinski rule of 5, kemudian ada LOP, ini kode komponensi paper tersebut. Smiles code ini penting sekali, dan juga yang tidak kalah penting adalah standard value. Standard value ini adalah IC50 dari data yang kita gunakan. Nah, seperti kita lihat di sini ya, ada beberapa yang tanda tanya ini adalah beberapa senyawa yang tidak ada datanya, sehingga kita perlu untuk menata kembali data ini. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita lakukan kolom filter. Kolom filter ini untuk menyeleksi kolom-kolom yang kita butuhkan dalam analisis. Karena tidak semua ya, karena terlalu rumit kalau kayak semuanya. Misal yang kita gunakan adalah cukup ini, compile ID, smiles code-nya tentu saja, kemudian standard value. Yang lainnya nggak usah dimasukin. Oke. Kemudian kita execute. Kita lihat dulu reviewnya. Nah, ini udah ya, udah tervisi. Kemudian bagaimana cara menghilangkan seleksi yang masih ada senyawa-senyawa tidak memiliki IC50 ini, yaitu dengan cara row splitter. Tadi filter, sekarang splitter. Row splitter kita koneksikan kita nodes, kemudian kita atur standard value-nya yang sebagai acuannya, terus kita pilih only missing value match untuk menghilangkan senyawa yang tidak memiliki IC50. Filter ini senyawa yang tidak memiliki IC50, sudah terseleksi ya, dan juga filter out ini yang memiliki IC50. Oke. Nah, kemudian untuk analisis lebih lanjut, kita perlu mengkonversi standard value yang tadinya berupa IC50 menjadi PIC50. Caranya dengan mengkonversi menggunakan nodes berupa math formula. Math formula ini kita koneksikan dan kita atur formulanya seperti apa dengan cara rumusnya mengkonversi IC50 menjadi PIC50 adalah dengan cara 9 dikurangi, karena ini adalah bentuk nanomolar, jadi formulanya dari 9 dikurangi log pakai yang ini ya, log standard value, dan kita kasih nama PIC50 di kolom yang baru. Oke, sudah, kita cek lagi. Nah, ada ya PIC50-nya ini. Selanjutnya kita perlu merubah tampilan dari smiles code ini menjadi bentuk senyawa untuk dilakukan analisis lebih lanjut mengenai analisis deskriptor, yaitu dengan cara membaca smiles code tersebut menggunakan nodes bernama molecule type cache. Nah, kita koneksikan, lalu kita pilih configure, ini pilih jadi smiles. Oke. Nah, ini setiap step ini kalau misalnya menggunakan Python maupun R itu akan lebih kompleks karena memasukkan beberapa coding dan belum lagi kalau ada salahnya. Jadi cukup sederhana ini untuk bagi yang belum terbiasa menggunakan bahasa pemrograman, ini sangat mudah sekali menggunakan line ini. Nah, ini sudah terbaca ya senyawanya, bisa kita lihat. Nah, untuk dibaca menggunakan RDKit, kita perlu mengkonversi smiles reading molecule dari molecule type cache node menjadi RDKit SDM, yaitu menggunakan nodes berupa RDKit from molecules. Pilih, koneksikan. Oke. Nah, keluar hasilnya. Nah, ini yang sudah keluar setiap struktur senyawa dari masing-masing Campbell ID.
Kemudian kita pilih RTKit Descriptor Calculation untuk mengukur parameter deskripsi dari parameter fisikokimia dari masing-masing senyawa. Nah, descriptor calculation ini kita gunakan nanti untuk memilih drug likeness dari masing-masing senyawa, karena ini sangat penting sekali untuk membedakan apakah senyawa ini merupakan kandidat obat yang baik atau tidak. Nah, parameter paling sering digunakan adalah Repin's Rule of 5 atau drug likeness dari senyawa tersebut. Nah, parameter yang digunakan dalam drug likeness itu bisa kita lihat dari beberapa aspek, misalnya dari S-log P ini. Jadi di RTKit Descriptor Calculation ini kita pilih S-log P sebagai salah satu parameter, kemudian adalah exact molecular weight, kemudian number of HBD, hydrogen bond donor, dan number of HBA, number of hydrogen bond acceptor. Dan pilih OK, akan mengkalkulasi dari masing-masing parameter tersebut. Cek dulu. Nah, ini sudah keluar semuanya. Nah, kemudian bagaimana menentukan senyawa tersebut drug likeness-nya iya atau tidak? Itu ada aturannya. Nah, seperti apa? Kita cari referensinya mengenai Repin's Rule of 5. Repin's Rule of 5 itu tadi ya 4 parameter tersebut. Untuk kategori HBD itu tidak lebih dari 5, kemudian untuk HBA tidak boleh lebih dari 10, untuk molecular weight tidak lebih dari 500 Dalton, dan untuk log P tidak lebih dari 5. Nah, ini kemudian kita lakukan seleksi terhadap senyawa ini dengan cara math formula. Math formula sebanyak 4 kali karena untuk seleksi beberapa parameter. Koneksikan masing-masing nodesnya. Yang pertama kita set number HBD tidak lebih dari 5. HBD tidak lebih dari 5. Jadi sama dengan 5. Dan kita akan kolom sebagai HBD filter. Dan yang kedua adalah mengenai HBA tidak lebih dari 10, dari dengan 10 ya HBA filter. Ya adalah exact molecular weight lebih dari dengan 500. Kita pilih MB, kita kasih nama MB filter. Dan yang terakhir adalah S-log P. S-log P-nya tidak lebih dari 5. Oke, kemudian kita execute masing-masing nodes, akan boleh seperti ini. Jadi yang angka 1 ini berarti dia kurang dari 5, berarti memenuhi syarat. Kalau yang 0 itu tidak memenuhi syarat. Ya, maka kemudian kita kalkulasi ke minimal yang bisa dikatakan drug likeness itu adalah 3 parameter fisikokimia itu dipenuhi, sehingga kita perlu melakukan seleksi ini menggunakan kolom agregator. Nah, ini kita pilih yang kita gunakan. Nah, ini adalah masing-masing tadi ada
kode filter tadi ya, kemudian pilih sum sebagai metode untuk agregator. Nah, ini bisa kita lihat yang ada angka 3-nya ini adalah senyawa-senyawa yang dia memenuhi drug likeness, memenuhi Lipinski rule of 5, 3 dan 4, sedangkan angka 2 dan 1 tidak memenuhi. Kemudian selanjutnya kita lakukan split. Memberi close splitter untuk membedakan semua berdasarkan sumnya ini. Value-nya ada 3. Oke. Nah, kita sudah boleh punya 1.900 senyawa yang sudah kita filter dari yang awalnya sebanyak 1.752, kita sudah filter hampir setengahnya, yang 1.900 yang memenuhi drug likeness. Baik, itu dulu mengenai cara menganalisis dan memfilter senyawa yang memenuhi drug likeness Lipinski rule of 5 dari Gallup database. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.